Baik, terima kasih atas penjelasan yang saudara telah sampaikan terkait keluhan ataupun permasalahan yang saudara sampaikan kepada saya, yaitu tentang selalu was-was ya dalam melaksanakan ibadah sholat, terutama pas lagi membaca niat sebelum takbiratul ihram, senantiasa berulang-ulang seperti itu. Terkait hal itu ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Inna dina yusrun walai yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya itu agama adalah kemudahan. Artinya agama itu tidak sulit, mudah. Maka ketika seseorang memberatkan ataupun mempersulit terhadap agamanya, maka orang tersebut akan dikalahkan. Artinya seperti apa? Ketika kita dalam beribadah khususnya, ada yang dikatakan mudah, tapi kita malah mengambil yang sulitnya, mau tidak mau kita akan terjerumus dalam kesulitan tersebut. Maka dalam ini saya mengajak kepada saudara, terutama dalam mengerjakan sholat yang hukumnya fardu, wajib, tidak boleh tidak dilaksanakan dalam keadaan apapun, maka senantiasa harus mengambil kepada sisi yang lebih mudah, yang sekiranya tidak memberatkan. Seperti hal seperti ini. Dalam niat ya, ulama-ulama fikih menjelaskan bahwa melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Wa talafudzu biha sunnatun wa mahalluha al-qalbu. Melafadzkan niat, mengucapkan seperti usolli fardhu dhuhri ila akhirih, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu dalam niat, dalam melaksanakan ibadah itu dalam hati kita. Lisan hanya sebatas sunat, artinya ketika tidak diucapkan sama sekali ketika sholat, tapi dalam hatinya melafadzkan dalam isi hati, termasuk sah. Nah, dalam hal ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasannya ketika yang sunat apalagi bisa mengakibatkan yang wajib tidak karuan ataupun tidak benar, bahkan tidak sampai kepada aturannya, maka mau tidak mau yang sunat tersebut bisa menjadikan haram karena menghalangi hal yang wajib. Apalagi tidak hanya merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain ketika melaksanakan sholat. Seperti dengan kita membacakan niat dengan lisan, usolli fardhu, sebelah kita yang melaksanakan sholat, beliau merasa terganggu dengan ucapan lisan kita dalam mengucapkan niat, itu sudah menjadi di luar konteks kita melaksanakan sholat, tidak menggunakan adab ataupun etika ataupun akhlak. Nah, maka penting diketahui bahwasannya dalam ibadah itu kita selain menjaga aturan berdasarkan keilmuan, juga menjaga akhlak etika terhadap orang lain yang juga sedang melaksanakan ibadah. Baik, kembali kepada pembahasan yang tadi, karena mengucapkan niat adalah hukumnya sunat, sedangkan yang wajib adalah dalam isi hati, maka senantiasa kita harus mendahulukan dulu yang wajib. Biarlah sunat tidak dilaksanakan apabila wajib masih sulit untuk kita laksanakan. Yang mudah, yang wajib dulu. Sekira yang sulit, yaitu melafadzkan sunat, melafadzkan niat, sekira dianggap sulit oleh saudara, maka ada baiknya sunat ditinggalkan. Ada sebuah makalah yang berbunyi, li'annal wajiba la yugtafaru bil mandub. Sesungguhnya hal yang wajib itu tidak bisa dimaafkan oleh yang namanya sunat. Tadi kita sebelum sholat mengucapkan usolli fardhu dhuhri, tapi yang wajib dalam hatinya tidak ada niat sama sekali, maka itu tidak dikatakan benar. Artinya sholat orang tersebut tidak dikatakan sah, karena tempatnya niat itu adalah dalam hati. Maka mungkin dalam penjelasan kali ini untuk saudara, sekiranya yang sunat
bisa menjadikan yang wajib lebih sulit ataupun menghalangi hal yang wajib, ada baiknya sunat tersebut ataupun melafadzkan niat tersebut tidak usah dilafadzkan lagi. Cukup saja saudara langsung mengucapkan Allahu Akbar. Tentunya sebelum dimulainya sholat kita meminta perlindungan kepada Allah, mengucapkan basmalah dalam hati kita. Kemudian setelah itu ucapkan Allahu Akbar. Sunat yang tadi yang melafadzkan niat boleh tidak apa-apa ketika ditinggalkan. Langsung melafadzkan Allahu Akbar takbiratul ihram dan dalam hati kita niat melaksanakan sholat. Mungkin seperti itu. Bukan berarti kita mengesampingkan yang sunat ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sunat dalam sholat itu adalah diantara sunat-sunat yang paling afdol. Tapi dalam kondisi saudara seperti ini, maka ada baiknya kita dahulukan dulu yang hukumnya wajib. Apabila sudah bisa dilaksanakan yang wajib, boleh kita melaksanakan yang sunat. Mungkin seperti itu. Semoga saudara diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.